dapat menjalankan di PowerShell, bisa klik Shift baru klik kanan Open PowerShell window. Nah, ini bisa kita pakai nanti di sini ya. Ini untuk pertama kita bisa ketik Python di sini, kita enter. Nah, otomatis nanti akan masuk ke dalam Python-nya. Nah, ya, ini bisa juga kita besarin ya, kita besarin aja. Ini ukuran untuk fontnya kita kasih 28 ya, biar besar. Oke, kita ketik di sini Python. Oke. Untuk perkenalan awal ya, seperti yang sudah kita coba sebelumnya, untuk pengenalan awal itu kita bisa pakai misalnya print untuk menampilkan beberapa bentuk string ya, yang nantinya akan dikembalikan sesuai dengan apa yang kita input di dalam print itu sendiri. Contohnya misalnya hello Fikti Umsu misalnya, kita enter maka akan menampilkan nilai string itu sendiri ke dalam layar. Nah, yang pertama nanti kita bisa kita coba mulai dengan angka ya, number, string, integer gitu ya. Nah, di dalam Python ini untuk operasi aritmatika itu dapat dilakukan dengan baik dalam Python ya. Contohnya misalnya kita dapat melakukan penjumlahan misalnya seperti 4 tambah 4 gitu ya. Atau misalnya kita melakukan pengurangan gitu ya, 4 dikurang 2, 4 kurang 1, maka akan menghasilkan nilai itu sendiri langsung sesuai dengan hasil dari aritmatika itu. Begitu juga dengan pembagian gitu ya, atau juga dengan perkalian yang bisa kita gunakan simbol bintang gitu ya. 4 kali 4 hasilnya 16. Begitu juga kalau misalnya kita melakukan perhitungan aritmatika di mana di awalnya itu merupakan nilai penjumlahan atau pengurangan, lalu di akhirnya adalah nilai dari perkalian maupun pembagian. Maka nilai yang diutamakan adalah nilai yang paling kuat terlebih dahulu. Contohnya misalnya ada sebuah nilai 40 dikurang 5 kali 6 misalnya seperti ini. Nah, akan dilakukan suatu perbandingan nilai yang paling kuat terlebih dahulu, yaitu perkalian 5 kali 6 dulu, baru kemudian 40 dikurang hasil perkalian 5 kali 6. Oke, akan menghasilkan nilai itu sendiri, nilai dari hasil perkalian penjumlahan maupun pembagian dan pengurangan. Oke, begitu juga kalau misalnya kita lakukan misalnya dalam bentuk bilangan yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Misalnya dalam hal ini bilangan ataupun kasus ini diberikan untuk pengelompokan di dalam kurung misalnya. Seperti misalnya kita buat tutup kurung dan pembuka tutup kurung, baru misalnya 10 dikurang 5 kali 6 ya, baru kemudian nilainya nanti dibagi dengan 5. Kalau kita enter, maka nilainya akan hasilnya minus 4. Kenapa? 10 gitu ya. 10 dikurang 5 kali 6 berarti min 30 gitu ya. 10 dikurang 5 kali 6 30, berarti 10 dikurang 30 min 20. Min 20 dibagi 5 itu sama dengan min 4, seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalnya nilai itu di dalam bandingkan yang menghasilkan nilai berkoma. Misalnya 8 dibagi 5. Nah, nilai ini kan akan menghasilkan nilai berkoma. Nah, ini akan menghasilkan hasil sesuai dengan yang kita inputkan di dalam rumus. Kalau misalnya Python ini dalam penginputan number, bilangan berkoma itu untuk koma itu harus dipisah ataupun digunakan simbol titik ya teman-teman. Jangan gunakan pakai simbol koma. Kalau nanti teman-teman pakai Python itu untuk simbol perkalian berkoma itu pakai koma, maka nanti akan error, maka harus menggunakan simbol titik. Oke, misalnya contoh lain misalnya klasik, misalnya yang bisa kita gunakan misalnya 17 dibagi 3 ya, yang nilainya itu misalnya banyak, yang bisa melebihi hasil pembagian itu sendiri. Misalnya 17 bagi 3. Nah, nilai ini kan nilai yang tidak yang merupakan nilai yang memiliki nilai yang cukup panjang gitu ya. Nah, kadang-kala kita ingin melihat bahwa nilai yang hasil pembagian bilangan berkoma itu kita hanya ingin hasil nilaian bulat itu sendiri. Misalnya 17 bagi 3, kita hanya ingin melihat hasil dari pembagian itu tanpa melihat berapa koma di belakangnya gitu. Misalnya kita hanya ingin melihat bilangan bulatnya saja.
dari hasil pembagian itu berapa nilai akhirnya. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan 17 ya, garis miringnya 2 kali bagi 3. Ini ketika kita jalankan akan menghasilkan nilai bulat dari pembagian itu, gitu ya. Lalu misalnya ada satu kondisi kita ingin juga menampilkan hasil pembagian dari nilai pembagian itu sendiri. Misalnya 17 bagi 3, kita ingin melihat sisa bagi dari pembagian itu. Kita lakukan dengan 17% ya, persen 3 ini sama dengan hasil bagi, maka akan menghasilkan 2. Maka hal ini juga berlaku ya di dalam Python ya, seperti itu. Lalu misalnya kita coba lakukan bilangan-bilangan ya seperti yang tadi di awal, misalnya 5. Ini juga kita lakukan bisa ya, 5 kali 3 atau misalnya tambah 2 ya, sama seperti di atas. Maka walaupun dia bilangannya ada plus ataupun kurang seperti yang ini, maka bilangan terkuat ya, hasil aritmatika yang terkuat maka akan dijalankan terlebih dahulu. Kalau kita jalankan ini akan menghasilkan nilai 17. Oke. Nah, dalam Python ya, kita kadang untuk menghitung nilai-nilai rumus matematika kan, untuk menilai perpangkatan ini penting ya teman-teman ya. Misalnya kita ingin melakukan perhitungan perpangkatan 10, misalnya 2 pangkat 10. Nah, itu kan sama artinya dengan kita mengkalikan nilai 2 itu sebanyak 10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Nah, hal ini bisa kita jalankan di dalam Python itu sendiri ya. Kita bisa jalankan itu dengan cara apa? Misalnya saya ingin membuat perkalian 5 pangkat 10 misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara 5 ya, bintangnya 2 kali baru pangkat berapa yang ingin kita lakukan. Kalau saya buat 5 bintang 10, ini artinya sama dengan 5 pangkat 10. Maka ketika saya enter, nilai itu akan menghasilkan hasil dari perpangkatan berapa yang kita inginkan. Misalnya 2 pangkat 10 itu nilainya sama dengan 1024, seperti itu ya. Ini merupakan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan nantinya gitu ya. Nah, ini dalam hal perhitungan matematika ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya misalnya kita dapat menggunakan variabel baru ya, misalnya dengan menerapkan sebuah nilai ke dalam variabel. Apa itu variabel? Variabel ini merupakan nantinya ya. Misalnya di dalam Python kita dapat juga menggunakan variabel yang nantinya kita berikan nilai ya, yang kemudian nanti nilai itu kita bisa hitungkan dengan nilai perhitungan aritmatika. Contoh, misalnya saya ingin membuat variabel baru dengan nama width seperti ini, baru kemudian saya berikan nilai gitu ya, sama dengan 20. Kalau saya enter misalnya width, nah saya berikan 20. Kalau saya enter, maka otomatis Python akan membaca, oh si width ini merupakan variabel yang sudah disimpan dengan nilai 20. Sebagai bukti kita dapat melakukannya dengan melakukan print width. Kalau saya enter, ini akan menghasilkan hasil dari nilai si variabel width gitu ya. Nah, hal ini merupakan sangat penting nanti kita pakai ketika kita ingin melakukan perhitungan aritmatika ke dalam nilai. Misalnya saya membuat 2 variabel baru ya. Yang pertama width, yang kedua nanti misalnya height. Kita lakukan height. Nah, height ini merupakan nilai dari perkalian aritmatika. Misalnya 5 dikali dengan 9. Hasilnya misalnya berapa? 45 gitu ya. Berarti sekarang saya punya 2 variabel, di yang pertama width dengan nilai 20, yang kedua height dengan nilai perkalian dari 5 kali 9. Jadi kalau misalnya kedua variabel itu saya buat perhitungan aritmatika, maka akan menghasilkan perkalian ataupun perhitungan aritmatika sesuai dengan nilai masing-masing variabel tersebut. Contohnya misalnya width dikali dengan height, maka ini hasilnya berapa? Maka harusnya nilai width yang 20 akan dikalikan dengan nilai height, yaitu hasil dari 5 kali
9, maka akan menghasilkan nilai 900. Berarti dalam logika ini 20 sekarang sedang dikali dengan 45 yang menghasilkan nilai 900. Nah, hal ini merupakan nilai-nilai yang bisa kita definisikan dengan membuat variabel dulu, baru kita memberikan nilai dari masing-masing variabel tersebut. Oke, sampai di sini. Oke, apa yang terjadi jika kita tidak mendefinisikan variabel tersebut? Contohnya misalnya saya buat variabel n, baru saya enter. Nah, ini akan membuat peringatan error ya. Apa errornya? Kata dia gini, name n ini, variabel n ini katanya tidak didefinisikan gitu kata dia. Artinya apa? Kita harus mendefinisikan nilainya terlebih dahulu. Bisa dalam bentuk string ya. String, kalau string gimana? Ya kita harus kutip ya, kita harus isi dia dengan kutip 1 atau kutip 2. Baru kita jelaskan misalnya umsu misalnya seperti itu. Ini bisa kita lakukan ya. Tapi kalau kita tanpa mendefinisikan seperti ini akan error. Oke, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada dukungan penuh ya untuk floating point ya. Operator dengan operan tipe campuran akan mengubah operan integer ke floating point. Contohnya apa? Misalnya 4 gitu ya dikali dengan 3. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita ingin membuat floating point seperti bilangan berkoma, itu harus dimulai dengan titik gitu ya. Kalau bilangan berkoma di dalam Python 375 ini sama dengan 3,75 dikurang 1. Maka ini akan menghasilkan nilai floating point itu ke dalam operan integer gitu ya, ke floating point. Kalau kita enter, maka nilai itu akan menghasilkan bilangan berkoma gitu, menandakan oh ini merupakan floating point dari nilai perkalian ini, walaupun nilainya sekarang sudah menjadi bulat seperti itu. Jadi akan otomatis dia dihitung dalam perhitungan bilangan bulat. Oke, kita akan mencoba buat satu kasus sederhana gitu ya. Bagaimana misalnya dalam mode interaktif ya, ekspresi ini nanti kita coba membuat beberapa variabel untuk menghitung beberapa kasus. Contoh, misalnya kita buat satu contoh sederhana ya. Kita mulai lagi dari paling atas. Misalnya kita buat satu contoh. Saya mempunyai satu variabel namanya teks ya. Teks ini nilainya itu merupakan saya ingin membuat satu aplikasi sederhana ya untuk menghitung pajak. Pajak ini nanti nilainya adalah 12,5% gitu ya. Ya dari harga sebuah barang. Artinya kalau 12,5% itu sama dengan berapa kan gitu ya. Kita harus mendefinisikan. Kita nggak mesti tahu hasilnya berapa 12,5% itu, yang penting kita tahu rumusnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada dihadapkan soal 12,5% itu sama dengan 12,5 per 100 gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada persen berarti 1/100. Jadi kalau misalnya ada 12,5% itu sama dengan 12,5 per 100. Oke, gitu ya. Baru misalnya saya punya harga gitu ya. Ada sebuah harga, variabel harga, nilai harga itu merupakan 10.500,50 misalnya. Saya enter. Nah, ketika saya enter maka otomatis Python akan ngebaca, oh, ada dua variabel baru nih. Teks dengan nilai 12,5 bagi 100 dan price dengan 10.500,50. Nah, misalnya kita ingin misalnya ada sebuah harga yang nilainya itu memiliki angka di belakang koma gitu ya. Nah, kemudian gimana cara menghitungnya untuk mendapatkan jumlah pajaknya berapa nih dari harga 10.500 kali 50? Ya, berapa, gimana cara menghitungnya? Ya, benar ya. Teman-teman nanti mungkin bisa mencoba dengan cara ya gampang sekali. Tinggal kita kali teks dikali dengan price gitu ya. Maka ketika saya enter, maka akan menghasilkan nilai dari pajak dari harga 10.500 ya. Pajaknya sekarang ada 1.312,5625 gitu ya. Oke, kita sudah dapat pajaknya, kita sudah dapat pajak dari barang berharga 10.500. Oke, sekarang yang kita lakukan
berapa sih harga sekarang setelah ditambah dengan pajak. Gimana tuh caranya? Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Cukup teman-teman masukkan harga dari price. Kenapa? Karena memang price isinya sudah harga dari barang itu. Ditambah dengan berapa? Nah, enaknya di Python ini kita dapat mengambil nilai sebelumnya. Itu dapat kita lakukan dengan menetapkan mengklik simbol underscore. Ketika saya buat underscore itu otomatis membaca. Python akan membaca bahwa nilai sebelumnya akan diambil. Jadi logikanya price yang sebelumnya 10.500,50 itu akan ditambah dengan hasil dari pajak dari harga 10.500,50 ini ditambah dengan 1.312. Kalau saya enter, nah sekarang harga ini merupakan harga barang setelah ditambah dengan pajak, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya harganya. Nah, kadangkala untuk menghasilkan ke layar itu penting untuk menampilkan berapa angka di belakang koma gitu ya. Misalnya ini ada 4 angka di belakang koma. Saya ingin yang tampil di belakang koma itu hanya 2, misalnya 0,6 saja. Itu bisa kita lakukan dengan cara round ya, buka tutup kurung, baru kemudian apa? Sama seperti cara kita mengambil nilai sebelumnya. Bagaimana? Dengan underscore. Berarti cara seperti ini juga berlaku. Kita buat underscore, koma, berapa angka di belakang koma? Kita ingin 2, berarti 2 di sini ya. Kita enter, maka akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Oke, demikian untuk penjelasan saya mengenai angka integer ya. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan coba masuk ke materi string.